koma. Nah, ada koma itu artinya maka ya, kalau kita bisa simpulkan itu. Jadi ini jika setiap sakit, maka Tio demam. Jadi ini adalah si R ya, karena nggak ada hubungannya sama yang lain. Yang ini adalah ki. Nah, berarti kita bisa menggunakan penarikan tipe yang mana nih? Silogisme, betul. Jadi kita menggunakan yang silogisme. P, kepencet kan? P maka ki, kemudian ki maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. P maka R-nya apa? P-nya adalah setiap kehujanan, Tio akan demam. Di penalaran deduktif ya, dari sini ya, dari 10 soal ini. Kita nggak tahu yang keluar berapa, tapi yang jelas penalaran deduktif ini masuk nih. Yang di penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan sendiri itu tidak langsung ya, kesimpulan. Tidak langsung kalian menarik kesimpulan terus mencari jawaban itu tidak seperti itu. Soalnya itu lebih ke menganalisa jadinya sebentar. Menalar tentang kualitas kualitas simpulan. Oh iya tadi lupa Kak Indah belum memasukkan tipe soal yang kualitas simpulan. Nggak apa-apa ya. Nah, biar bisa menilai gitu ya, menilai kualitas dari simpulan pada soal, kalian perlu ini. Nah, makanya kali ini Kak Indah mau bahas yang ini dulu, yaitu penarikan kesimpulan. Sedangkan penarikan kesimpulan itu juga nanti ada dua ya. Yang sekarang ini yang kita bahas tentang silogisme. Kemudian nanti kita belajar ponen gitu ya, polen kan, sama tolen ya kan. Nah, jadi kita nanti bahas kaidah penarikan kesimpulan yang tipe 3 ini. Nah, next time kita akan bahas yang kuantor gitu. Nah, bukan kedua ya, keempat ini kita butuhkan untuk menilai kualitas simpulan yang keluar di PU. Makanya Kak Indah pretelin satu-satu terlebih dahulu sebelum kita bahas ke kualitas simpulannya. Gitu ya. Itu sedikit gambaran yang bisa Kak Indah berikan tentang penarikan kesimpulan. Ya, untuk soal yang ini, jika ada komplain, berarti ini pakai apa ini soal ini? Tolen, ponen, silogisme? Yang apa dong? Ada komplain berarti P. Akan diadakan evaluasi berarti Q. Ada komplain dari pelanggan. Komplain tadi apa P? Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya apa? P maka Q. Kemudian ada P, tadi pakai kesimpulan apa? Ini dia. Jadi kesimpulannya adalah yang ini, ya kan? Kinya apa kinya? Akan diadakan evaluasi. Jadi jawabannya benar memang yang opsi yang A. Oke, gampang ya. Mungkin tadi yang jawab B, C, D, E salahnya di mana atau salah pencet? Akan diadakan evaluasi, akan diadakan rapat. Nah, ini kan beda kan ya, rapat sama evaluasi ya. Hati-hati. Jadi kalimatnya itu harus sesuai dengan yang ada di premisnya. Nggak boleh keluar dari konteks di premis. Tidak ada diadakan evaluasi, belum tentu. Waduh, belum tentu. Tidak jadi ada komplain. Nah, itu malah keluar. Oke, kembali ke penarikan kesimpulan slide yang ini. Nah, tadi ya ada simbol ini, artinya itu implikasi. Jika P, maka Q. Ada suatu pernyataan ya. Pernyataan pertama itu P, maka Q. Kemudian ada pernyataan lain,
Misalkan pernyataan kedua itu adalah P, maka kesimpulannya adalah Q gitu teman-teman. Kalau pernyataan pertama P maka Q, kemudian pernyataan kedua itu P, kesimpulannya adalah si ini. Kak, contoh kalimatnya apa? Nanti bentar, Kak Indah lihat dulu. Aman ya. Nah, ke ponen dulu. Nah, ini contohnya. Jika kondisi licin, maka banyak pembalap yang jatuh. Nah, artinya jika ya kan berarti P ya. P-nya sama yang mana nih P-nya? Kira-kira. Kalau kayak datanya. Kak, bagaimana caranya tahu itu ponen atau tolen? Nah, itu kalian sendiri yang menentukan. Kalian baca seperti ini nih. Misalkan ini kalian udah hapus ya. Kalian buat pernyataan P-nya apa, Q-nya apa. Kamu identifikasi. Nah, nanti kan ketahuan premis satunya apa, premis duanya apa. Nah, nanti kamu simpulkan dia pakai ponen, tolen, apa silogisme. Betul. Jadi yang ini itu adalah P ya. Ini sampai sini. Kondisi licin maka artinya kan yang ini kan ya. Ada panahnya ya di sini ya. Banyak pembalap yang jatuh. Berarti ini itu adalah Ki. Nah, lanjut. Kondisi lintasan licin. Nah, berarti dia apa di sini? Licin. Berarti P ya kan? Mm-mm. Karena kita punya P maka Q sesuai yang di sini. P maka Q itu di pernyataan pertama. Kemudian pernyataan keduanya itu P, maka kesimpulannya adalah yang Q. Ya, Q-nya apa? Yang ini gitu. Gini deh, banyak pembalap yang jatuh. Oke, sampai sini mudah dipahami nggak penjelasan Kak Indah? Atau ada yang masih bingung atau yang ditanyakan? Paham? Paham. Oke. Nah, misalkan nanti sekarang Kak Indah kasih tambahan ya. Misalkan nanti yang diketahui itu gini. P maka Q. Kemudian P premis keduanya itu yang diketahui adalah Q. Maka kesimpulannya kira-kira apa? Ini tambahan ini. Kak Indah kasih bintang. P. Wah, kalau di logika matematis ini tuh setiap kehujanan berarti P, Tio sakit itu Q, kemudian setiap sakit. Nah, ini kan nggak ada apa namanya subjeknya ya. Tapi di kalimat selanjutnya ada koma. Nah, ada koma itu artinya maka ya kalau kita bisa simpulkan itu. Jadi ini jika setiap sakit maka Tio demam. Jadi ini adalah psiki si R ya karena nggak ada hubungannya sama yang lain. Yang ini adalah Ki. Nah, berarti kita bisa menggunakan penarikan tipe yang mana nih? Silogisme, betul. Jadi kita menggunakan yang silogisme. P, kepencet kan? P maka Ki, kemudian Ki maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. P maka R-nya apa? P-nya adalah setiap kehujanan Tio akan demam. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Ya kan setiap kehujanan Tio menjadi demam. Begitu. Tadi ada yang jawab apa ya? C. Yang C. Yang dari dulu. Tio kehujanan dan ia sakit. Nah, hati-hati ya. Kalau dan tadi di matematik tadi ada tulisan kayak gini kan. Konjungsi kan jadinya. Ya kan? Beda dengan jika maka. Makanya kamu nggak bisa jawab C. Tio kehujanan dan ia demam. Nah, ini juga pakai dan ini malah sakit ya, salah malahan ya ini ya. Yang hati-hati sama yang D ya jadinya ya. Tapi ini salah juga karena ini pakai konjungsi ya. Tio demam karena kehujanan. Nah, kalau kayak gini gimana dong Kak? Dia pakai apa? Nah, ini kalau di matematik nggak bisa kita tentukan ya karena itu apa. Mm-mm. Nggak ada tulisan jika makanya. Nah, kalau yang ini kan bisa kita tentukan ya, setiap kehujanan Tio menjadi demam. Itu ada tandanya kan, jadi jika setiap kehujanan maka Tio menjadi demam. Oke, salah topik Kak. Ada apa salah topik? Kayaknya lanjut ya ke silogisme. Nah, silogisme yang paling gampang ya. P maka Q,
Q maka R. Nah, ini tinggal kita coret begini gampangannya. Ketemulah P maka R di kesimpulannya. Nah, Kak, apakah nanti premisnya hanya 2 aja terus? Ya enggak. Bisa aja nanti ada 3, ada 4, ada 5 gitu kan. Banyak intinya itu majemuk ya, pernyataannya majemuk. Kemudian kalian menarik kesimpulannya. Oke, saya sini ada pertanyaan? Nggak ada juga? Nggak ada ya? Oke, lanjut kita ke contoh-contoh masing-masing dari ponen, tolen, dan silogisme. Sekarang yang paling gampang, ini nggak gampang aja sih. Tinggal kalian menentukan mana P, mana Q, mana R gitu. Jika telah menempuh pendidikan profesi guru, berarti ini adalah P. Subjeknya nggak ada ya. Nah, pasti nanti ngomongin si guru kan. Jika guru telah menempuh pendidikan profesi guru, maka mendapatkan gelar GR. Nah, ini adalah Q. Nah, mendapatkan gelar GR berarti ini adalah Q lagi ya. Berhak mendaftar CPNS tenaga pendidik. Nah, ini adalah R. Maka kesimpulannya apa? P. P apa tadi? Jika telah menempuh pendidikan profesi guru, maka R. R-nya apa? Berhak mendapat tes CPNS tenaga pendidik. Begitu. Ada pertanyaan?